Ada bekas sundutan rokok? Mungkin di sini Mas, sini. Saya loh Mas ibunya. Di saya sini ngerti. ada bekas hitam, iya kayak bekas rokok gitu, cinyos gitu sininya. Barang. Pas ininya kayak melembung ngono lho Mas, kayak sing anu sini luka ini kaki yang sini kiri. Sampai mbak perawat itu di resiki Mas, metu nanain, tuh Kak Teko Mas, eling iku Mas. Mungkin nggak dirawat sana. Kukunya panjang-panjang Mas, dijarah balik ya Allah. Urus mungkin nggak dikasih makan apa ya? Kita tidak bisa memastikan lah ya. Yang bisa kita pastikan kondisi mayat itu sudah tidak sebaik ketika datang, kan begitu kan? Ketika datang sehat, Iya. ketika pulang udah jadi mayat kan begitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Kecamatan Glimor, tepatnya di rumah Bapak Sudahna dan Ibu Sutri, orang tua dari Irfan Kurniawan, seorang pasien rawat inap di sebuah institusi rehabilitasi penyalahguna narkoba yang beberapa waktu lalu meninggal dunia dalam kondisi ketika sedang proses perawatan rehabilitasi di institusi tersebut. Dan siang ini saya ditemani oleh kerabat mereka berdua, Mas Muhammad Rafiq Azmi. Gimana kabarnya Mas Rafiq, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini nanti siapa yang cerita? Bapak atau Ibu nanti ini? Ya saya bisa. Bu Sutri nggih? Nggih. Mungkin bisa diceritakan Bu, kronologis awal kejadian ini dari bagaimana almarhum Irfan ini dibawa oleh siapa, atau mungkin Ibu antar ke panti rehabilitasi, atau seperti apa proses awalnya? Ya ndak, maksudnya ndak diantar Mas, ada tetangga sing napa niku sing ngekei ngeruh lek mau direhab, lek mate direhab sampean Mbak ngeten. Lah mantun ngoten, tetangga itu telepon sana, mantun ngoten pas teng griya dijemput kali Pak Eksan kali anak buahi ngoten teng mriki. Ide atau niat untuk membawa ke panti terapi itu dari mana datangnya? Ya dari saya sendiri sama bapaknya. Kenapa? Awalnya bagaimana? Kok tiba-tiba punya pikiran ingin bawa anak ke panti rehabilitasi atau ke institusi rehabilitasi itu? Gini Mas, soalnya anak saya kan nanti kalau gimana pikirannya biar enak gitu loh Mas. Soalnya kan tetangga saya ada, kan gimana sembuh katanya Mas. Tapi kok lain ceritanya. Anak Ibu ini pecandu narkoba ya? Tapi ya enggak, ya dulu itu, tahun berapa itu Mas? Masih remaja? Masih remaja. Apa Bu? Sabu atau mungkin pil atau apa? Tapi pil ya? Pil kayak pil apa itu Mas? Yang kecil-kecil kuning itu loh katanya gitu. CTM atau pil trek gitu iya, ya? Pil kayak anjing ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Oh jadi udah lama menggunakan narkoba jenis pil itu. Nggih. Tapi kalau sabu Ibu tidak pernah menemukannya? Enggak tahu, enggak pernah. Ya menggunakannya. Cuma itu dulu Mas. Tapi sekarang lama-lama enggak. Tuh. Cuman dalam keseharian Ibu melihat anak Ibu ini kadang-kadang kambuh kan? Begitu? Enggak kambuh. Atau gimana Bu? Tapi kan lek malam enggak bisa tidur ya gitu loh Mas. Kasihan. Iya. Terus berharap? Ya berharap mungkin direhab, gitu mungkin ya. Direhab nanti bisa sembuh gitu loh. Dari mana Ibu tahu bahwa itu bisa disembuhkan? Mungkin ada pengalaman atau ada cerita dari kerabat atau tetangga? Dari tetangga saya. Tetangga jenengan ini anaknya atau dia sendiri yang pernah mengalami seperti itu? Gimana nggih? Ya gitu Pak Adi ya. Ya Adi itu kan pernah direhab di sana juga. Gitu loh. Oh ada tetangga Ibu yang pernah direhab? Iya, pulang direhab. Dari sana pulih? Iya. Atau Adi ya itu pernah pulih direhab. Atau tetap seperti kondisi semula?
Ya, Udah pulih. Sembuh ya? pulih, Nah, itu- ya pulang. Itu gitu. menjadikan Bapak Ibu ini berkeinginan anaknya bisa Lah, pulih seperti tetangga ini. Iya, Oke, terus prosesnya gimana? Ibu datang ke panti, ke lembaga rehabnya, telepon, atau ada orang datang ke sini atau bagaimana? Tetangga itu Mas, yang ngasih tahu itu tetangga. Tentang lembaga ini ya? Iya, tentang lembaga itu tetangga yang ngasih tahu. Gitu loh. Setelah itu, tetangga itu menghubungi Lah lembaga. menghubungi panti, habis itu panti jemput ke sini. Pak Eksannya itu. Sebentar Bu, yang menghubungi lembaga rehabilitasinya tetangga ini Tetangga ya? saya. Bukan Bapak Ibu sendiri bukannya? Bukan. Tetangga. Setelah itu dapat berapa hari ada orang dari lembaga rehabilitasi datang ke sini? Iya. Ibu ingat siapa-siapa yang datang ke sini? Ya, ndak ingat pokoknya yang satu Pak Eksan gitu. Pak Eksan Tok, ikut yang datang ke tahu. sini? Iya, sama anak buahnya itu. Pak Eksan ini siapa? Ya kepala sana katanya. Oh, Mas. kepala yang ngelola lembaga Iya, rehabilitasi ini ya? lembaga sana. Ada berapa orang yang datang ke sini, Bu? Mungkin kurang lebih 5 orang mungkin. Berarti Ibu ini atas inisiatif kesadaran sendiri membawa anak ke lembaga rehabilitasi dengan harapan anak agar bisa pulih. Udah Nah, bisa begitu kan ya? pulih, iya. Berarti ini rehabilitasi mandiri ya, Mas Rafiq ya? Iya. Artinya kalau rehabilitasi mandiri ada kemungkinan biasanya ada biaya, Bu. Iya itu. Ibu dimintai biaya juga biasanya. Karena kan ini kan mandiri, bukan dari negara. Iya. Dimintai biaya oleh lembaga ini. Ada bayarnya gitu untuk prosesnya. Enggak ada reng-rengan. Tapi Kan cuma kan yang bayar ke tetangga saya itu Pak ya. lewat tetangga. Iya, lewat tetangga. Setelah jadi setelah Ibu ngasih tetangga uang Iya, untuk biaya uang rehab untuk itu, biaya rehab. besoknya ada orang dari lembaga rehab datang ke sini. Iya, rehab itu. Oke. Membawa anak Ibu untuk dibawa ke lembaga rehabilitasi. Prosesnya seperti apa? Bisa ceritakan, Bu? Yang jemput ya Mas? Iya, waktu Iya. dibawanya itu. Jemput, assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul ini rumahnya Irfan? Ya betul, ini masuk bapaknya. Habis itu Irfan tidur-tiduran sama saya di depan TV. Habis itu, siapa Ir? Ini loh Ir. Gitu. Ada apa Pak? Nah, nanti dijelaskan di kantor. Terus HP saya ambil HP-nya. Nanti dijelaskan di kantor Bu. Terus habis itu anak saya tangannya 2 ditaruh di belakang, dikasih kret gitu loh. Diikat borgol pakai kabel tis itu. Kabel, iya. Kret itu plastik gitu loh Mas. Itu. Dia menjelaskan enggak kok kenapa dibegitukan? Enggak, langsung naik mobil. Mobilnya di depan rumah. Mobilnya. Enggak dijelaskan ya? Enggak. Kenapa enggak. harus di borgol gini kan? Itu Iya itu. Iya langsung di-crack Langsung dibawa. pulang. Perasaan Ibu seperti apa ketika itu? Ya saya gimana ya Mas, telepon saya sama tetangga saya. Kok gini nih loh jadinya anak saya kok seperti kayak maling. Terus saya nangis terus Mas, nangis terus kok gini anak saya. Kok kayak maling kok sampai dikrek-krek gitu saya. Padahal Ibu ini bayar kan ke mereka itu ya? Iya, Karena mandiri kan ya? Iya. Sakit hati Mas. Dan tidak dijelaskan Bu bahwa nanti di rehabilitasi itu ada layanan seperti apa, terus ada kunjungan keluarga seperti apa, berapa hari bisa dikunjungi, atau pengobatan seperti apa. Ada penjelasan begitu dari tim yang datang ini? Tidak ada Mas, nggak ada Mas. Jadi datang, Cuma datang langsung ambil ya, langsung bawa pulang, nggak ngomong apa-apa Mas, langsung masuk mobil, langsung pulang dah. ini kan bukan tahanan Mas Rafiq ya? Ini kan menurut kami, Ini inisiatif padahal ini. menurut kami sungguh tidak apakah sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh BNN, lembaga ini sebagai mitra BNN ini kan perlu perlu dipertanyakan kembali. Para pihak harus melakukan evaluasi. Oke Bu, kan dibawa ke sana ya? Iya. Putra Ibu ya, di Iya. lembaga rehabilitasi. Setelah sampai di sana Ibu dihubungi tidak dari sana? Cuma tetangga saya ngasih tahu, Mbak yang dibawa ini Mbak apa? Ini bawa beras Mbak 10 kilo, bawa telur, terus bawa kipas angin, bawa keset, bawa sapu, terus dan lain-lain ini Mbak katanya.
katanya tetangga saya itu. Terus saya ke sana. Ngantarkan itu semua. Iya, antarkan. Tetangga ibu ini apakah petugas dari lembaga itu atau hanya orang yang kenal dengan yang ngelola lembaga atau seperti apa Bu? Kok bisa sejauh itu intervensinya ke lembaga ini? Kurang paham saya, Mas. Tapi Bu percaya ke tetangga ini dan memang diurus dengan betul kan oleh tetangga ini kan? Iya. Ibu ke sana ngantarkan semua kebutuhan itu. Iya, ke Banyuwangi. Oke, nyampe lembaga rehabilitasi diterima siapa Bu? Ada Pak Eksan sana, malah saya, Pak ini dari Glamor. Oh iya Bu, ini. Bawa apa Ibu yang dibutuhkan? Iya ini yang dibutuhkan, monggo niki Pak. Saya gini sama Pak Eksan. Tidak diajak ngomong? Diajak ngobrol apa gitu tentang kondisi anak Ibu selama di sana atau bagaimana pengelolaannya, penanganannya, atau mungkin ada biaya tambahan atau apa? Ya cuma ini gini Bu, bayar ini, saya diam saja saya Mas. Cuma itu tok katanya. Saya kan sudah dapat dari mana? Dari desa. Terus buat apa? SKTM. Iya itu. SKTM itu. Oh berarti ketika Ibu disuruh bayar itu, Ibu langsung ngurus SKTM atau bagaimana? Enggak, sebelumnya ngurus dulu saya Mas. Ngurus dulu. Sudah punya dari desa. Sebelum Irfan dibawa ke sana, Ibu sudah punya SKTM atau iya. sebelumnya? Ada sebelumnya. Sebelumnya Irfan dibawa, saya sudah ngurusi SKTM itu di kantor desa sini. Oh. Selengkapnya, lengkap terus gitu itulah. Habis itu saya nyampe sana Pak Eksan, ini gini loh. Tapi dalam hati saya gini loh. Iki kok ono duwe wong loh. Pas tanda tangan dari Pak Lurah iki mosok gak dianoni wong kene bener-bener wis keadaannya kayak gini kok pas si minta gini. Iya Bu, nanti sampean gini. Saya mendel tok Mas, gak ngomong Mas. Ya karena memang Ibu tidak mampu kan untuk bayar itu ya. Iya. Tuh. Selama berapa bulan putra Ibu di panti rehab itu? Itu selama 4 bulan kurang 10 hari Pak. Itu. Selama itu Ibu berapa kali menjenguk putra Ibu di sana? Saya yang jenguk pertama, terus kedua, terus habis itu ketiga ya, mau keempat pas ya. Sing pah nggo duren awe dhewe Pak Mbak Fendi 3 kali. Mau keempat? Iya, mau keempat. Ada hari Kamis mau ke sana, hari Selasa saya ditelepon sama Pak Eksan, ditelepon kalau Irfannya ada di rumah sakit Blambangan gitu. Di Fatima. Loh, sakit apa Pak? Ini anaknya Ibu sakit sakit kaki tidak bisa jalan. Saya langsung ke sana. Nyampe sana, ada anak-anak saya ada jam 2 siang. Jam 2 siang. Bu ke sana sama siapa? Bapak berdua. Adik. Bawa mobil. Berarti ada 4 atau 5 orang. Iya, kemungkinan. Ponakan itu ikut 2. Oke, nyampe sana terus ada siapa di sana, Bu? Ada Pak Eksan. Pak Eksan, Mas. Terus sama Samantha. Tapi ndak diem di itu. Tunggu dulu ya, Bu, tunggu dulu. Saya suruh tunggu di itu. Di sebelah timurnya. Hampir ngoten. Loh, kok tunggu iki? Dia anak saya ini. Langsung nyariin saya ke kamar, kok ada di situ. Lari saya ke sana, Mas, nyariin. Habis itu loh. Iki untuk anakku. Kincak-kincak saya, Mas. Kincak-kincak. Gitu? Loh, badannya sudah bukan anak saya, Mas. Kurus, Mas. Kurus ini, Mas. Nggak tega, Mas. Keadaannya nggak sadar anak saya, Mas. Kurus. Biasanya nggak gini anak saya, ya Allah. Cuma kurus aja atau seperti apa? Kok sampai Ibu bilang nggak mengenali anak itu seperti apa, Bu? Terus sininya kan lain sudah, Mas. Hitam sudah. Bukan pucet tok, hitam. Nggak bisa ngomong, nggak sadar. Terus adik saya bilang gini, ini bukan Irfan ini, Mbak. Ini bukan Irfan ini, Mbak. Kok gini, Mbak? Jerit-jerit adik saya nangis. Banyak luka atau gimana, Bu? Ya banyak lukanya sini, Mas. Ininya gosong. Hitam sini. Ini gosong. Alisnya ini separuh ini nggak ada nih, Mas. Bulunya nggak ada ini. Yang kanan.
anak saya itu Mas. Bajunya ini Sini. bukan bajunya Irfan. Terus bukan bajunya dia Sarungnya Mas. bukan sarungnya Irfan. Pakai kaos-kaos itu loh. Lambinya di bawah. Enggak dipakai celana dalam, enggak. Nah, bajunya apa ya? Jelas lambinya luka-luka yang ada. Iya, dari pihak lembaga rehabilitasi atau dari pihak rumah sakit ada penjelasan enggak kondisi ini? Enggak ada. Ibu enggak Nggak minta ngomong. atau udah tanya? Gak ngomong itu Mas. Nggak Ini ngomong, gini, ya, anu, gimana? itu saya sudah kaget Mas. Enggak, kalau Kaget. dari lembaga rehabilitasi itu ibu tanya kenapa anak saya begini seperti itu. Lah terus habis itu saya wis ndak bisa ngomong itu Mas, kaget soalnya ngasih kalau Mas, anak saya itu Mas wis gak iso ngomong wis, meneng tok saya cuma gini. Bu, ini nanti dibawa ke rumah sakit Belambangan nanti Bu, nanti kepalanya itu di-scan. Yang itu siapa dari Juru pihak- rawati sana. Oh, Fatimah ya. Iya. Rumah sakit ya. Rumah sakit Fatimah. Terus saya gini, ya Allah gini aku. Ayo ini Bu, anu Pak, cepet-cepet ini dibawa. Terus saya konsultasi dulu mau ke rumah sakit. Bu, kejauhan sana. Ke Belambangan aja. Gini saya. Mas bilang. Ini kan yang dari lembaga rehab tadi kan nemenin ta selama proses ibu di sana di Fatimah. Enggak ada orang. Setelah ibu datang terus pulang mereka. Iya, pulang enggak pamit, enggak apa. Enggak ngasih Pulang. penjelasan apapun terkait Enggak. dengan kondisi Irfan Enggak ini. ada. Pak Eksanya pulang, Samantanya pulang. Enggak ada penjelasan. Ini Irfan di sana 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Ibu tidak pernah bisa ketemu. Sekalipun tidak pernah bisa ketemu. Enggak bisa, Mas. Komunikasi? Enggak bisa. Video call? Enggak bisa. Saya cuma Terisolasi betul ya dengan Iya. anak ibu ya. oh. Sekali dihubungi, kondisi anak sudah dalam keadaan meregang nyawa. Iya, Dan tidak ada penjelasan kenapa bisa begitu anak ibu itu. enggak ada. Sampai hari ini pun tidak ada Iya, penjelasan. enggak ada penjelasan. Pernah minta penjelasan dari panti rehabnya ini, dari lembaga rehab ibu? Enggak Kenapa pernah. bisa? Enggak pernah tanya? Enggak. Kenapa? Gimana mau nanya, Mas? Wong sini sana Banyuwangi jauh. Telepon gitu? Sana. Atau tanya ke tetangga ibu mungkin, kenapa kalau anak saya bisa begini gitu? Enggak. Mungkin tetangga ibu tahu kondisi anak ibu sampai bisa begini, kenapa? Kan kayaknya dia kan dari awal kan Kemungkinan intens dengan tahu lembaga dia, itu. Mas. Kemungkinan dia tahu. Tapi mau ngabari mungkin enggak tega sama saya gitu. Bisa. Enggak pernah ngabari. Tetangga Ya, pun juga enggak ngasih enggak, kabar tentang enggak. anak ibu. Enggak. Jadi ketika anak ibu dalam kondisi begitu, ibu sama bapak ini menerima begitu saja. Iya. Menerima. Tidak ada proses hukum untuk lanjut misalkan lapor ke polisi atau menanyakan seperti apa waktu itu. Enggak. Gimana keadaannya kayak gitu, Mas? Keadaannya nggak ada dorongan dari siapa-siapa, cuma gimana ingat terus sama anak. Nggak ada yang mendorong gini aja gini, nggak ada dorongannya. Terus ini meninggalnya di Fatimah tadi atau di mana, Bu? Di Belambangan. Oh, dari Fatimah dibawa ke Belambangan ya. Iya, Berarti setelah dari Belambangan dapat berapa hari meninggal? kok berapa hari, Mas? Jam 9 dari Fatimah. 9 malam. Jam 9 malam, besoknya jam 12 langsung Tidak ada. nggak ada. Kan mesti ibu Langsung. curiga kan? Enggak. Kenapa anehnya seperti itu? Mungkin cepat di scan atau di Di scan dulu. di scan, Mas. Itu. Scan dulu. Apa saja keterangan? Di scan ada keterangan. Dari Cuma rumah sakit? Ya, ada Iya. keterangan katanya ada darah apa itu bisa di sini. mungkin itu Darah. apa Pembekuan darah atau gimana? Darah juga katanya. loh apa habis gimana gitu loh. Itu, Mas. Karena kekerasan atau benda tumpul Oh. gitu enggak cerita dari rumah sakit. Nggak Maksudnya cerita. Cuman ada penggumpalan darah di otak gitu ya. Ya gitu. dari dokter apa kena benda apa enggak Nggak ngomong. Bu dokter kemarin. Enggak cerita ya. Cuman Nggak kalau cerita. ada indikasi ada darah di otak dan sebagainya hingga menyumbat peredaran darah di otak dan meninggal begitu ya. Dan Bapak enggak pernah cross check apa itu ke lembaga rehabilitasi atau apa gitu ya. Kan ini kan aneh gitu loh. Iya, Enggak pernah betul. komunikasi, enggak pernah bisa dihubungi. Datang-datang ibu dipanggil, anak sudah kondisi Ya ada jadi taunya ya tetangga saya itu taunya. Kenapa tangganya ibu? Loh, enggak, soalnya tetangga saya itu kan di gimana, Pak?
tetangga saya itu loh. Kenapa Mas Rafiq? Kan tadi mana? Ketika hari meninggalnya Irfan ini ada mungkin tetangganya ngasih tahu atau mungkin dari lembaga reputasi ngasih tahu. Jadi kalau menurut keterangan dari Bapak Sudahna kemarin pada saya bahwa dia datang ke Polres, sempat datang ke Polres. Pada hari Irfan meninggal. Iya. Sama siapa Mas? Dengan Pak siapa itu? Dengan pengacara. Saya lupa ya. Namanya. Enggak, ngakunya pengacara gitu. Tetangga. Iya. Oh, tetangga juga. Iya. Ya, tapi orangnya tetangga. kiriman utusan dari tetangga jenengan untuk mendampingi Pak Sudahna ke Polres gitu ya. Iya. Ngakunya dia pengacara. Iya. Pengacara. Terus Bapak ke Polres sama dia. Iya. Oke. Ditanya-tanya, diperiksa gitu ya. Iya, ditanyakan. Oke. Di depan komputer apa depan meja biasa? Di depannya wonten komputernya apa ada di depan meja saja? Di depan meja itu. Tidak ada komputernya. Pokoknya ngetik. Enggak TV ya. Namanya Pak siapa? Yang lupa. Berapa lama Pak diperiksa Pak? 1 jam, 2 jam? Sekitar tidak sampai sejam Mas. Soalnya kan tepak itu kan gimana ya Mas ya? Kondisinya sini kan panik Mas. Ya. Menyiapkan anak kuburan, sudah meninggal. Mana ditelepon dari pihak sini sudah pikirannya enggak karuan sudah Mas. Sampai jam 5 sampai nunggu sana mulai jam 12 itu Mas, yang meninggal jam 12 sampai jam 5 itu. Enggak fokus dah ya urusan itu ya. Ya, enggak fokus dah. Sudah mulai kemarin enggak makan sampai besoknya sampai Irfan meninggal. Kayak apa nasi masuk enggak makan. Udah. Enggak mikir itu Mas, mikir anak saya kayak gini. Ibu enggak nyesel Bu? Iya nyesel Mas. Anak satu-satunya kayak gitu. Loh, ini anak kedua. Iya. Yang kedua. Laki, yang pertama laki perempuan? Laki semua. Enggak merasa bersalah karena menyerahkan anak yang di rumah sehat ke ya gimana? Karek ketune Mas. Ya Allah, rungono kata ke pokok lele gitu Mas. Cuma tidak ada upaya Ibu untuk menanyakan ke lembaga ini ya, kenapa bisa begitu anaknya Ibu ini? Gini Mas, soalnya gimana ya? Gak ada Mas. Mau nanya-nanya gimana? Merasa tidak punya kemampuan atau merasa ya wis kadung atau sudah terlanjur atau gimana? Sing mau ngomong ndak bisa ngomong Mas. Gitu ya? Iya. Gak bisa ngomong. Bapak ketika di kantor polisi itu ada berkas yang ditandatangani enggak Pak? Ya, terakhir itu tanda tangan saya. Tanda tangan. Berapa kali Pak? 1 kali. Selain di kantor polisi ada enggak berkas lainnya? Mungkin dari panti, dari lembaga rehabilitasi, berkas tanda tangan atau apa gitu? Bapak atau Ibu? Enggak diminta tanda tangan dari saya cuma diminta di mana ya, tapi saya enggak mau di telepon dari lembaga rehabilitasi? Enggak, di tempat parkir rumah sakit? Pada hari meninggal pulang. itu? Iya, mau pulang. Disodori kertas? Enggak, disuruh ke sana, disuruh ke Pak Eksan ada di dalam rumah sakit, anak buahnya 2 perempuan. Bu, mari tanda tangan ke sana. Enggak. Bu, mari Bu tanda tangan. Enggak penting. Gitu tok saya Mas, enggak mau saya tanda tangan. Ngapain gak penting aku tanda tangan. Sudah. Aku wis kehilangan kok aku tanda ya, tangan. Karena marah ya, jengkel ya. Sakit Mas, sakit. Hari yang sama Pak Sudahna 2 kali ke Polres. Iya. 2 kali itu kenapa Pak? Pertama laporan. Yang pertama laporan. Balik ke mana? Ke rumah sakit. Malah ini. Bentar lagi sejak mana ya Pak? Ini siapa itu yang ngajak? Ya temannya itu. Ya, yang pengacara temannya tadi tetangga itu ya? Ya pengacara tadi iya. itu. Nah, itu lalu tanda tangan. Yang pertama itu karena ada jeda ngurusi pemakaman Irfan, pulang dulu gitu ya? Atau gimana?
Gini loh Mas, ini pertama ke sana. Maksudnya kan apa sih lapor. Iya. Lah habis itu lapor-lapor kok lama. Gini sini kan panik Mas, gini. Oke. Lah habis itu berapa jam kemudian terus ke sana lagi, suruh tanda tangan. Untuk biaya rumah sakit siapa yang nanggung, Bu? Saya waktu itu enggak ngerti Mas, yang penting teman saya ini gini. Yang di Fatimah siapa? Kan 2 rumah sakit ya? Kalau di Fatimah bapaknya yang Semua yang bayar. bayar, ya? Iya. 2 juta kurang berapa? Padahal yang masukkan ke rumah sakit kan lembaga rehabilitasi. Iya. Iya. Bukan Bapak Ibu. Iya. Yang bayar. Tapi yang bayar bapaknya. Jadi ini sama sekali tidak ada penjelasan dan tanggung jawab dari lembaga rehabilitasi atas kondisi Irfan. Iya, nggak ada Mas. Sampai hari ini tidak ada. Sampai sekarang. Terus yang dari mana ya? Dari Banyuwangi sampai itu di sini banyak orang, berapa ratus orang banyak Mas. Bekerja semua Mas. Paket kafe Mas. Terus kok gini. Terus habis itu 1 hari 2 hari dari panti tidak ada yang jenguk. Ada apa gimana? Tidak ada. Tidak pernah ke sini belas. Dari tetangga Ibu tidak ada penjelasannya. Mungkin sudah beberapa hari setelah meninggalnya Irfan, mungkin beliau datang ke sini menjelaskan sebenarnya begini loh Bu, kondisi dulu begini. Tidak ada penjelasan. Tidak ada. Mungkin dia sibuk Mas. Mungkin dia sibuk. Atau mungkin sungkannya. Iya. Luka-luka itu masuk nggak jelas 12. Enggak. Nggak dijelas namanya kan Pak Dokter. Luka apa? Nggak dijelas. Itu kayak nyos rokok itu, bolong, barang. Ada gininya. bekas sundutan rokok? Mungkin. Di sini Mas, sini. Saya loh Mas ibunya. Di Saya sini ngerti. ada bekas hitam, iya, bekas kayak rokok rokok gitu, cinyos gitu sininya. Barang. Pas sininya kayak melembung ngono lho Mas, kayak sing anu sini luka ini kaki yang sini kiri. Sampai mbak perawat itu di resiki Mas. Metu nanain, aduh gak tega Mas, eling iku Mas. Mungkin nggak dirawat sana. Kukunya panjang-panjang Mas, dijarah balik ya Allah. Urus mungkin nggak dikasih makan apa ya? Serem berarti ya. Panti rehab kalau kegiatan sosial tapi seperti ini. Ya ada banyak faktor, Iya. Mas Rafiq. Ya mungkin karena faktor pembiayaan atau mungkin faktor ya tanda kutip kan tidak semua panti itu perlakuannya baik ke pasien atau mungkin karena ya kita tidak bisa memastikan lah ya. Yang bisa kita pastikan kondisi mayat itu sudah tidak sebaik ketika datang. Kan begitu kan. Ketika datang sehat, Iya. ketika pulang udah jadi mayat kan begitu ya Bu ya. Dengan kondisi penuh luka ya. Luka. Yang itu saya tidak ada otopsi ya Bu ya. Dari pihak polisi apa itu tidak ada tindak lanjut dari laporan Bapak itu. Nggak lanjut ya. Tempat itu kan teman saya yang masih itu suruh foto-foto gitu loh Pak. Itu. Ada foto-fotonya ketika masih di Iya. rumah sakit Itu luka itu. Iya. ketika mayat Iya. itu ya. Ada foto-foto Dan itu luka. dikasihkan ke kantor polisi itu. Enggak ya. Enggak diminta ketika itu ya. Nggak. Hanya diminta keterangannya. Tapi setelah itu enggak ada lagi sudah ya. Iya. Barangkali dipanggil lagi untuk diperiksa atau mungkin dari pihak lembaga rehabilitasi itu diminta keterangan, Bapak dikasih laporan dari pihak kantor polisi, tidak ada ya Nggak ada. sampai hari ini. Dari pengacara enggak ngasih tahu Pak perkembangannya seperti apa? Iya, enggak ada. Enggak ada. Pernah berpuasa. Mungkin malah Bapak paham surat Sini kuasa itu, ya? Pak. Yang teman saya. Mungkin tidak yang paham surat kuasa Bapak ini. kemarin. Nggak paham ya itu. Yang tahunya Bapak ini ketika di rumah sakit, tetangga telepon, ada orang datang suruh dampingi ke Polres kan begitu kan? Iya. Tanpa Iya. ada kertas tanda tangan dan sebagainya. Pokoknya Iya. Bapak ke Polres sama orang ini. Iya. Nyampe di Polres ditanyai macam-macam, Bapak tanda tangan, pulang kan gitu kan? Iya. Dan tidak ada tindak lanjutnya sampai Iya. hari ini. Sampai hari ini ya ada. Ibu
ini kan Irfan sudah menjadi sudah tidak ada ya. Iya. Sudah menjadi kenangan lah Bu ya. Iya. Artinya ada sisi sebagai ibu lah, ada sisi kenangan yang indah gitu kan. Cuman karena harusnya berada dengan kenangan yang pahit dan itu bukan dari kesalahan orang tua gitu kan. Iya. Yang ibu harapkan misalkan hari ini dari ibu sendiri seperti apa, atau mungkin yang ibu harapkan agar orang lain juga tidak mengalami hal yang sama, mungkin seperti apa? Bapak atau ibu mungkin? Harapannya gimana ya Mas ya? Jangan sampai terulang lagi kayak gini. Cukup saya yang nanggung kayak gini gitu. Gitu tak. Jangan terulang lagi. Maksudnya jangan sampai orang lain kayak saya gini. Mungkin dari Bapak kan yang di kantor polisi, mungkin berharap dari laporan itu ada perkembangan atau mungkin ada proses hukum atau seperti apa. Karena hal begini ini kan biasanya kalau tidak ada tindakan hukum, ya kan orang tidak akan jerah gitu kan, tidak akan merasa salah gitu loh. Tapi ini ya subjektivitas ada di korban sebenarnya. Hal ini kan Bapak sebagai korban dalam proses ini. Korban sini Mas. Iya betul korban. Nah sebagai korban itu kan ya ada hak untuk menuntut agar hak Bapak sebagai korban itu dipenuhi, atau mungkin Bapak sudah sama Ibu terlalu capek untuk memproses ini, ya sudah diikhlaskan saja atau bagaimana? Gimana Mas? Namanya orang tua sampai kapanpun tidak rela Mas. Tidak ikhlas ya? Tidak rela anak gitu-gitu kan, tidak rela Mas. Sampai kapanpun tidak rela. Ibu berharap berarti ini proses tetap dilanjutkan secara hukum ya? Atau bagaimana Bu? Gimana ya Mas ya? Soalnya kan berharap ada pendampingan hukum atau gimana? Dampingi Ibu atau seperti apa? Mungkin dari teman-teman praktisi hukum yang melihat tayangan ini mungkin bersedia memberikan pendampingan hukum gratis kepada Ibu Sutri sama Bu Sudahna, atau mungkin Ibu sudah tidak berharap lagi apapun dari proses hukum, anak toh sudah meninggal atau bagaimana? Ini saya kembalikan ke Bapak sama Ibu ini, atau mungkin Mas Rafiq punya pandangan lain terkait dengan masalah ini sebagai bagian dari kerabat jauh mereka. Sama beberapa kali kami sejak datang ke sini, datang ke keluarga, banyak keluhan yang disampaikan oleh kami atas derita yang dialami almarhum. Nah, betapa sakit hatinya pihak keluarga ketika keadilan merasa tidak berjalan. Jadi harapannya adalah dari pihak teman-teman aktivis atau pihak penegak hukum itu untuk meluruskan, dari pihak BNN harus mengevaluasi kembali. Jadi agar harapan dari keluarga adalah agar tidak terjadi korban berikutnya seperti itu. Jadi kepada media ini, mungkin kepada media Mas Sofi ini, kami menggantungkan harapan kami atas keadilan dari keluarga korban seperti itu. Entah bagaimana sikap hukum, entah bagaimana sikap sosial masyarakat memandang cerita daripada keluarga. Seperti itu, Pak Sudahna, Bu Sutri. Oke, ampun. Saya sebagai pengacara sebenarnya juga bersedia Bu, cuman karena Bapak sama Ibu ini sudah ada pengacara sebelumnya, secara etika saya tidak etis untuk tiba-tiba masuk. Nanti silakan diskusikan dengan Mas Rafiq bagaimana baiknya. Kalau ini memang mau diproses lebih lanjut secara hukum, ya kita tidak lanjut secara hukum. Tapi kalau ini diikhlaskan, Ibu cukup menyampaikan kabar agar tidak terjadi di kemudian hari, ya itu kembali kepada Bapak dan Ibu sebagai korban. Hak itu ada pada jenengan berdua. Sifatnya saya dan mungkin teman-teman praktisi hukum yang lain dan mungkin pegiat sosial ini membantu dan nirlaba. Insya Allah tidak ada biaya serupiah pun lah seperti itu, karena juga kita tahu kondisi ekonomi Bapak dan Ibu
Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Sudahna atau Bu Sutri? Sampun, Pak. Pada 23 Januari tahun 2022 kemarin, 10 orang meliputi pasien termasuk petugas yayasan untuk rehabilitasi narkoba di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah menganiaya sesama pasien hingga meninggal. Korban diberitakan mengalami kekerasan hingga berujung kematian akibat saat dilakukan detoksifikasi menolak penggunaan rantai besi terhadap dirinya. Paling menggemparkan adalah kasus kerangkeng Bupati Langkat. Pada Maret 2022 kemarin, situs berita digital alinea.id menurunkan artikel hasil investigasi terhadap beberapa mantan residen atau pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Penyiksaan menggunakan balok kayu, pipa besi, cambuk kabel atau selang kadang digunakan sebagai metode dalam detoksifikasi oleh institusi rehabilitasi swasta penyalahgunaan narkoba. Belum lagi perlakuan tidak manusiawi dengan tidak memberikan makanan layak, perbudakan modern, memberikan tugas di luar program rehabilitasi, hingga upaya pemerasan berdalih administrasi. Terbaru hasil riset Yayasan Aksi Keadilan Indonesia atau AKSI terhadap 41 pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkoba menyebutkan sebanyak 70% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas selama menjalani rehabilitasi. Penyebabnya, tidak mendapatkan hak program, pembatasan komunikasi dengan keluarga, makanan tak layak, ruangan yang sempit, dan tidur tanpa kasur. Selanjutnya, 82% korban penyalahgunaan narkoba mendapat kekerasan selama penanganan hukum hingga proses rehabilitasi. Sebanyak 58% menjadi korban kekerasan saat dalam proses hukum dan 24% sisanya saat di lembaga rehabilitasi. Angka lebih mengejutkan didapatkan sebanyak 80% pasien rehabilitasi mengalami pemerasan selama menjalani rehabilitasi. Dari modus harga kamar, biaya program, namun nyaris tidak ada program, hingga membayar sejumlah uang tertentu untuk bisa langsung bebas tanpa perlu menjalani hukuman rehabilitasi bagi terpidana. Laporannya, pasien rawat jalan. Mengelola lembaga rehabilitasi swasta penyalahgunaan narkoba sangat tidak mudah. Biaya operasional yang tinggi dibutuhkan, namun seringkali menjadi lahan bisnis produktif, mengingat tidak sedikit pasien penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga mampu secara ekonomi. Kasus Pak Sudahna dan Bu Fitri ini adalah kasus ketika berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Tidak adanya regulasi yang kokoh dan integratif antara Kemensos, Kemenkes, dan BNN yang mengatur batas pembiayaan lembaga regulasi swasta penyalahgunaan narkoba diduga menjadi pemicu maraknya bisnis rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Adiksi merupakan penyakit otak kronis. Dibutuhkan penanganan yang serius bagi pasien untuk dapat pulih. Pemberian layanan rehabilitasi narkoba yang dilakukan secara profesional serta kenyamanan fasilitas sangat mendukung pasien untuk dapat fokus menjalankan program rehabilitasi sehingga pulih dari ketergantungan. Berharap sehat, pulang selamat. Bukan berharap sehat, pulang menjadi mayat. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.